Kebetulan karena waktu itu kan COVID ya, banyak banget deals yang gue udah deal sebenarnya sama klien-klien di luar negeri, cuman harus batal ya karena harga logistiknya itu terlalu mahal gitu. Sebenarnya lebih kerasa waktu di semester 3, semester 4 kali ya. Pas gue lagi dagang roti juga, balik kuliah, terus gue harus dagang, itu lebih kerasa banget sih sebenarnya dari mental, dari fisik. Karena nggak cuma mikirin tugas kuliah, tapi juga balik balik dari kampus tuh gue harus siapin buat dagang segala macam gitu ya. Kuliah sambil usaha, bisa nggak sih? Halo Papi Mates, welcome to Papim Talks Young and Driven. Nah, narasumber kita pada kesempatan kali ini punya hobi traveling. Jadi hari Senin di kota A, hari Rabu di kota B, hari Jumat di kota C, dan hari Sabtunya udah harus balik lagi nih ke Jakarta buat kuliah di PPM School of Management. Tapi traveling ini nggak cuma sembarangan traveling nih Papi Mates. Jadi dia itu juga punya moto hidup, yaitu di mana bumi dipijak, di situ cuan dicari. Nah, kita langsung aja nih sambut ya narasumber kita pada kesempatan kali ini ada Excel. Halo Kak Cita, thank you udah diundang. Halo Papi Mates. Nah, Excel, sebelum kesini dari mana sih? Kalau boleh tahu. Hari ini dari Bogor. Hari ini dari Bogor. Minggu lalu kebetulan dari Surabaya. Wah, jadi udah berpindah-pindah tempat ya. Kalau Senin kemarin di mana nih? Senin kemarin masih di Jakarta kok. Senin kemarin di Jakarta, tapi baru banget dari Bogor ya, buat kuliah di PPM, terus habis itu kita take podcast. Betul. Excel, boleh nggak sih ceritain dikit nih gimana awalnya seorang Excel itu akhirnya memilih untuk terjun nih di dunia bisnis. Terus ide awalnya itu dari mana sih? Oke, jadi balik lagi sih Kak Cita ke tahun 2020. Waktu itu kebetulan lagi COVID tuh, ya kan, lagi usaha, semua usaha lah, ke dampak semua gitu, termasuk keluarga gue sendiri, itu bokap gue juga usahanya juga jatuh. Awalnya sih karena main TikTok sebenarnya, main sosial media, lagi scrolling TikTok, terus ketemu salah satu akun di TikTok namanya Julio Explore. Nah dari situ si Bro Julio atau Ko Julio ini dia ngejelasin lah tentang dunia ekspor lah, dan menurut gue itu menarik banget karena saat itu memang nggak terlalu populer lah gitu. Yang Julio jelasin itu atau naratif yang dibawa sama Julio adalah kita sebagai orang dari kampung atau dari desa itu bisa banget bawa nama Indonesia itu ke luar negeri gitu. Dan menurut gue itu eye catching atau sebenarnya melekat banget lah gitu apa yang diomongin di gua gitu Kak. Dan ya udah dari situ gue mulai explore tentang bisnis ekspor karena kebetulan si Ko Julio-nya ini main di kelapa. Jadi gue waktu itu mulainya juga dari komoditas kelapa gitu. Nah mulailah dari komoditas kelapa tadi, gue mulai dari riset, kemudian sampai turun lapangan, sampai nyari partner sendiri gitu. Dan akhirnya ya jalan lah selama dua tahunan gitu Kak Cita. Cari partner sendiri. Gimana caranya seorang Excel tuh akhirnya bisa menemukan partner bisnis yang oke gitu ya. Soalnya kan mungkin waktu itu keadaannya juga lagi pandemi gitu ya. Terus habis itu mungkin baru pertama kali banget nih bikin bisnis dan langsung bisnisnya tuh sebenarnya bisnis yang cukup besar ya, ekspor. Apa yang bikin lo tuh akhirnya mempertimbangkan orang ini yang paling tepat buat jadi partner bisnis? Oke, awalnya sih karena gue sempat nanya juga Kak ke teman-teman terdekat gue nanya ada gak sih maksudnya teman-teman kita yang main di ranah ekspor gitu. Sebelum akhirnya gue ketemu partner gue pada saat itu, emang jalan sendiri dulu tuh, jadi mulai cari produknya sendiri di lapangan, gue muter di Bandung juga sendiri awalnya. Sampai akhirnya waktu itu sih gue nanya ke teman dekat gue, ada gak sih kenalan, dan ternyata itu teman dekat gue itu kakak kelas gue gitu. Dan kakak kelas gue tuh udah mulai duluan buat di bisnis ekspor ini, dan akhirnya tuh gue reach out duluan lah gitu. Gue bilang emang kenal sih, jadi gue reach out duluan, gue bilang gue bisnis ekspor, gue dapat info juga dari teman terdekat gue, lu bisnis ekspor, kenapa kita nggak collab aja gitu. Akhirnya dari situ ya ketemu, ngobrol, ya punya visi dan misi bareng, akhirnya kita eksekusi bareng kayak gitu. Nah, kalau kita ngomongin soal ekspor nih, itu kan suatu bisnis yang sebenarnya banyak banget regulasinya gitu kan. Terus juga mungkin peraturan antara negara A sama B beda gitu ya. Kira-kira gimana sih caranya lo tuh bisa ngadepin itu semua, dan selama berbisnis ekspor itu mungkin dengan berbagai macam komoditas yang lo jual juga gitu, apa sih tantangan yang lo rasa tuh paling berat gitu yang lo hadapin? Ya, kalau misalnya
industri ekspor sendiri bener sih Kak, susah gitu ya. Regulasinya banyak, regulasi antar negaranya beda, marketnya juga beda gitu. Yang waktu itu sih gue bilang gue bisa hoki karena gue ketemu si Cor Julio ini yang memang dia ngejelasinnya itu very komprehensif tentang industri ekspor gitu. Dia praktisi dan dia buka kamera untuk sharing dan gue benar-benar maksimalin lah gitu. Jadi gue belajar secara total dari apa yang dijelasin, gue ikutin webinar gratisnya, waktu itu masuk ke grupnya juga bayar gue ikut gitu. Dan ya kemudian ketika gue belajar langsung dari praktisi, ya gue benar-benar belajar banyak gitu. Ditambah waktu itu ketika gue ketemu partner gue pun udah lakuin ekspor duluan gitu. Jadi gue dapat sisi mentorshipnya lah sedikit ketika gue megang komoditas kelapa pada saat itu. Gitu. Terus yang kedua, tadi tanya apa Kak Cita? Yang kedua tantangannya sih, maksudnya secara garis besar gimana sih lo menghadapi tantangan-tantangan itu dan apa sih yang paling berat gitu? Tantangan ya? Kebetulan karena waktu itu kan COVID ya. Sebenarnya kalau masalah dari kompetitor nggak terlalu banyak trader atau bilangnya trading company lah. Kayak waktu gue bikin brandnya Petani Agro pada saat itu. Cuman lebih ke di closing ekspornya aja sih, karena kan waktu itu benar-benar terdampak banget dari sisi logistik pada saat COVID gitu ya. Jadi banyak banget deals yang gue udah deal sebenarnya sama klien-klien di luar negeri, cuman harus batal ya karena harga logistiknya itu terlalu mahal gitu. Jadi ya let's say kayak lu beli jepit rambut deh gitu, harganya misalnya 30.000, ongkirnya udah 20.000 gitu. Jadi memang dari sisi kliennya itu udah nggak make sense gitu dan nggak wise secara business decision making lah gitu. Ya makanya waktu itu tantangan terbesar adalah gimana caranya kita bisa ngeluarin barang kan, ngeluarin barang dari pabrik gitu. Itu sih Kak Cita. Berapa banyak sih barang yang waktu itu lo handle ketika lo ngelakuin ekspor itu? Ongoing deal saya itu ada sekitar 3-4 klien. Itu kapasitas kontainernya mungkin sekitar 8-10 kontainer lah. Oke. Gitu. Tapi jenis barangnya? Kelapa. Kelapa semua ya? Namanya kokopit, itu media tanam dari sabut kelapa, jadi diproses itu untuk ya media tanam lah gitu, pengganti rock wool, pengganti tanah gitu. Okay. Nah, Excel sesuai judul kita ya, Young and Driven. Ini kan sebenarnya temanya lo banget nih ya, Young and Driven. Apa sih tanggapan orang-orang sekitar gitu ya, mungkin dari teman-teman, dari keluarga, atau mungkin dari dosen atau mentor ya yang ada di sini, ketika lo memulai bisnis ekspor itu di umur yang sebenarnya cukup terbilang muda ya. Nah, gimana sih tanggapan mereka sebenarnya? Oke, kalau misalnya dari keluarga sih very supportive, Kak. Maksudnya ya dari papa ya, terutama papa tuh benar-benar support banget karena ya mungkin senang juga kali ya ngeliat anak laki-lakinya tuh terjun juga ke dunia bisnis sama kayak papanya gitu. Cuman kalau dari ibu sih ya tentu ada sedikit concern lah, khawatir kayak anak muda tapi udah international trades kayak gitu kan. Banyak lah mikirnya kalau ibu gitu. Tapi kalau misalnya dari teman-teman dan juga dari dosen, kebetulan waktu itu memang nggak banyak cerita sih gue gitu. Jadi belum ada yang tahu juga kalau gue terjun ke bisnis ekspor. Apalagi teman-teman dekat gue juga waktu itu belum ngomong sama sekali. Jadi memang lingkungan terdekat gue yang tahu tuh cuman keluarga gue dan partner gue aja pada saat itu. Kayak gitu. Cuman kalau sekarang ya beberapa dari teman-teman yang tahu ya puji Tuhannya sih responnya positif gitu Kak. Maksudnya kayak mereka tanya juga gimana caranya dulu bisa terjun ke ekspor, gimana cara handling sama bayarnya segala macam gitu, dan ya apa yang gue bisa sharing gue sharing sih sekarang kayak gitu Kak. Jadi sekarang udah bisa jadi mentor ya buat orang lain? Belum lah, masih banyak yang lebih berpengalaman lah untuk jadi mentor. Gue aja masih belajar. Excel, ngobrolin soal double agent life gitu ya. Jadi Excel sebagai pebisnis, tapi juga sebenarnya Excel saat ini sebagai mahasiswa PPM School of Management gitu ya. Apa sih yang mungkin jadi hal paling rasanya tuh agak rancu gitu ya. Jadi mungkin entah pagi-pagi harus jalanin bisnis, siang mungkin gimana, malam tapi harus ikutan kuliah. Nah, gimana sih cara lo tuh bisa untuk menghadapi dua dunia yang sebenarnya sama-sama menuntut untuk apa ya, maksimal ya sebenarnya. Gimana cara lo dealing sama hal-hal itu? Iya, double agent ya Kak.
Sebenarnya lebih kerasa waktu di semester 3, semester 4 kali ya. Pas gue lagi dagang roti juga, balik kuliah, terus gue harus dagang, itu lebih kerasa banget sih sebenarnya dari mental, dari fisik. Karena nggak cuma mikirin tugas kuliah, tapi juga balik balik dari kampus tuh gue harus siapin buat dagang segala macam gitu ya. Tapi makin kesini ya sama sih sebenarnya. Cuman kan lebih enaknya sekarang kan gue ngambil kelas karyawan nih di PPM School gitu kan. Jadi lebih banyak waktu untuk gue ngeluangin buat kerjaan gue juga gitu di siang hari sampai sore lah gitu. Biasanya sih kalau untuk dari time management ya di jadwal kuliah gue sih pasti bakal kuliah gitu. Selama belum ada tugas yang mepet banget sih gue nggak terlalu concern banget lah gitu. Paling gue kerjain di weekend gitu. Jadi memang selalu prioritas gue tentang kerjaan sih Kak gitu. Dari ekspor, tapi ini menarik ya, dari ekspor ke roti bakar. Kita boleh ngobrolin soal ini dulu nggak? Kenapa sih tiba-tiba jadi roti bakar? Iya. Itu kan ekspor tuh sebenarnya base kantornya itu kan sebenarnya di Bogor. Cuman kita punya operational factory-nya itu kan di Tasikmalaya waktu itu. Jadi kita benar-benar mobile gitu. Gue sama tim gue benar-benar mobile sampai akhirnya tahun 2022, 2023 awal tuh udah shutdown gitu untuk bisnis ekspor. Karena ya secara bisnis udah nggak wise lagi untuk kita lanjutin gitu. Nah, di 2023 itu kan udah mulai masuk kuliah gitu kan. Gue pindah ke Jakarta nih, gue ngekos di Jakarta. Terus gue ketemu sama temennya saudara gue gitu kan. Ngobrol dari sana, deket. Dan kebetulan dia juga pengen buka usaha gitu. Ya gue sih waktu itu mikir kenapa nggak dijalanin aja gitu. Potensinya ada, peluangnya ada, tinggal kita eksekusi aja gitu. Jadi memang pas pindah ke Jakarta itu pas baru semester 2, semester 3 masuk kuliah, gue mikir sih gimana caranya gue dapat duit tambahan aja setelah bisnis ekspor gue udah tutup gitu kan. Jadi gak ada find some ways untuk make money aja gitu. Dan ya waktu itu ketemu temennya saudara gue, ngobrol dan ada peluangnya ya why not gitu. Boleh tahu berapa lama nggak ketika jalanin bisnis roti bakar itu? Itu sekitar 7 sampai 8 bulan lah. Sampai sekarang pun masih jalan gitu. Cuman gue udah nggak megang sama sekali, gue udah nggak di manajemen, gue udah nggak megang operasional juga gitu. Cuman bisnisnya masih ada, masih jalan juga gitu. Jadi kalau dulu mungkin lo terjun langsung, kalau sekarang lo cuma mantau doang gitu ya sebenarnya. Yes, betul. Bisnis. Balik lagi nih, Sel ya, ke kuliah, dunia perkuliahan. Gimana atau apa sih yang lo rasain gitu ya ketika lo lagi menjalani kehidupan kuliah gitu ya, di luar dari lo sebagai pebisnis? Ada nggak sih momen-momen yang lo ngerasa kayaknya tuh, wah enakan kuliah ya daripada bisnis, atau enakan kuliah daripada nyari duit? Biasanya sering banget nih kedengeran kalau orang yang udah nyari uang sendiri gitu ya, itu ada banget tuh selintingan-selintingan kayak, emang enak kuliah ya lebih enak kuliah daripada nyari kerja, atau lebih enak kuliah daripada kerja. Menurut lo gimana? Very interesting one. Kalau gue pribadi sih Kak, maksudnya gue lebih suka make money sih ya jujur aja. Gue lebih suka kerja juga karena memang sesuai dengan apa yang mau gue kejar juga kan. Kalau masalah kuliah sih sebenarnya lebih ketuntutan orang tua waktu itu. Jadi memang kan awalnya kan gue nggak mau kuliah gitu kan. Cuman waktu itu memang PPM School itu benar-benar punya apa ya, tawaran yang menarik banget. Salah satu kan ada inkubator bisnis ya. Gue juga pernah jadi tenan di Biskup gitu kan, pernah ikut program PPM itu di bawahnya Biskup juga, ikut WMK. Jadi ya itu menurut gue poin plus lah dari PPM School gitu kan. Ya balik lagi sih, sebenarnya kalau gue pribadi gue lebih prioritasin gue kerja gitu karena ada target yang harus gue capai gitu kan. Cuman balik lagi ke kuliah juga penting untuk segi social skills lah gitu, gue ngeliatnya dari situ. Sama ya peluang-peluang kayak tadi gitu, gue ikut WMK, ikut jadi tenannya Biskup, itu kan sesuatu yang nggak bisa gue dapatkan kalau gue nggak ikut kuliah gitu kan, belum tentu lah gitu. Itu sih Kak. Ngobrolin soal WMK sama Biskup nih ya, gue inget banget sih, jadi mungkin ini supaya in konteks aja gitu ya, Papi Mates. Jadi Excel nih adalah orang yang pertama kali ngubungin kita gitu ya buat nanyain tentang WMK waktu itu. Jadi waktu itu ingat banget sebenarnya WMK tuh belum mulai ya sebenarnya, tapi kebetulan ternyata kita kita kedatangan waktu itu salah satu mahasiswa yang cukup ambisius gitu ya untuk nanyain kapan sih Kak WMK-nya dimulai gitu. Nah, ngobrolin soal WMK nih, apa sih yang sebenarnya lo rasain gitu ya ketika lo
UMK-nya waktu itu di luar ya, di kampus di luar kota. Apa sih yang lo rasain gitu? Dan apa perbedaannya gitu sama kuliah di PPM School? Sebenarnya waktu itu gue cari adalah memang gue mau keluar dari kampus PPM School ini tuh buat cari peluang lah gitu. Jadi gue ngelihat UMK ini as an answer lah buat gue gitu. Sebagai jawaban untuk gue akhirnya bisa aplikasikan teori yang udah gue pelajarin gitu. Karena gue ngerasa pada saat itu udah apa ya namanya gelisah untuk cari peluang bisnis gitu. Dan kebetulan pada waktu ikut program UMK, ya itu jadi start di mana gue mulai bisnis gue lagi gitu ya di tahun 2024 di industri peternakan kayak gitu. Tadi sempat mention juga nih tenan Biskup. Coba dong, boleh dong diceritain gitu ya. Waktu jadi tenan Biskup tuh pengalamannya gimana dan bisnisnya tuh bisnis apa sih? Pada saat itu lanjutan dari bisnis UMK ya. Jadi gue di tahun 2024 sih itu harusnya. Itu gue megang peternakan maggot sama peternakan jangkrik juga. Jadi pengolahan pakan lah untuk di industri ternak gitu kan. Dan waktu itu banyak mentorship ke Biskup, pertama kakak Cita juga. Banyak nanya-nanya tentang bisnis kan. Terus juga ikut workshopnya dari Biskup juga. Karena waktu itu memang banyak banget aspek-aspek di bisnis yang gue tuh nggak sepenuhnya ngerti gitu. Apalagi di finance itu gue sangat lemah. Jadi gue benar-benar asking for help lah waktu itu ke Biskup. Dan Biskup bisa jawab itu lewat ya banyak programnya lah. Kayak gitu. Ini gue coba list ya, Sal. Tadi mungkin 2020 lo punya bisnis ekspor. Ya. Habis itu punya bisnis roti bakar. Kemudian ke peternakan maggot sama jangkrik ya buat pakan hewan ternak lah. Kalau lo bisa balik gitu ya, balik ke titik awal lagi. Apa sih yang bakal lo lakuin untuk misalnya ya entah memperbaiki atau misalnya untuk kayaknya kalau dulu gue ngelakuin ini akan lebih oke lagi nih. Gitu. Yep. Paling penting sih sebenarnya fokus ya sebenarnya. Fokus di satu industri, tapi untuk decide sebelum gue fokus di satu industri, gue sih berharapnya waktu itu gue punya punya semacam framework lah gimana caranya gue bisa nentuin industri gitu. Jadi gue nggak perlu loncat-loncat kayak yang udah gue alamin sebelum-sebelumnya gitu kan. Terus yang kedua mungkin gue bakal belajar tentang finance gitu, terutama di accounting sih karena gue ngerasa accounting itu bahasanya bisnis banget lah gitu. Dan gue very weak di sana gitu. Jadi gue ngerasa harusnya gue bisa belajar lebih baik di finance, di accounting gitu ya. Jadi bisa lebih ngerti lah tentang bisnis gue, tentang pencatatan, administrasi keuangan dan segala macamnya lah kayak gitu. Gitu sih Kak. Dengan segitu banyaknya kegiatan lo nih, Sal, pasti adalah momen-momen dimana lo tuh ngerasa kayak, gila kayak dunia tuh udah rusuh banget lah di kepala lo gitu. Nah gimana caranya lo ibaratnya apa ya, kabur dulu sejenak dari mungkin apa ya kita bilangnya overheat gitu ya, overheat dari rutinitas lo gitu. Gimana caranya lo ngilang dulu? Paling sering sih paling nongkrong sama teman kali ya. Gue ngajakin teman-teman gue buat ngobrol, buat nongkrong karena ya kalau udah nongkrong sih udah enak banget lah. Maksudnya banyak ketawanya juga, nggak stres juga kan. Sama yang kedua mungkin sama anjing gue kali ya. Gue ketemu keluarga, main sama anjing. Itu sih paling ngaruh lah atau paling sering gue jalanin sejauh ini gitu. Penyayang binatang ya? Animal lovers. Kalau ngomongin mata kuliah yang relate nih buat bisnis lo, kira-kira ada nggak sih gitu mungkin 1-2 mata kuliah yang lo ngerasa gue banget nih dan ini gue perluin banget gitu buat bisnis yang lagi lo jalanin sekarang? Semester 6 sih sebenarnya di PPM School ini banyak mata kuliah yang menurut gue menarik gitu karena teorinya memang sesuai dengan bisnis banget gitu, jadi very applicable. Dan sekarang sih yang benar-benar gue suka ya itu mata kuliah komersialisasi bisnis sih. Satu itu, sama kedua sih analisis persaingan bisnis. Itu oke banget lah menurut gue, kepake banget buat gue gitu. Kenapa Sal 2 mata kuliah itu? Apa yang bikin lo ngerasa kayak hook banget gitu? Komersialisasi bisnis dari segi belajarnya seru gitu kan. Kalau untuk analisis persaingan bisnis, teorinya benar-benar kepake gitu. Karena kan dia analisis industri, analisis kompetitor juga gitu kan. Itu banyak banget kepake dari apa yang udah dijelasin sama dosen gue juga gitu. Itu very applicable, jadi gue juga bisa analisis kompetitor gue lah gitu dengan teori yang udah dipelajarin di kelas kayak gitu sih.
Tadi kita udah ngomongin tantangan, Ya, proses, terus juga ya sedikit mata kuliah favorit lo lah gitu ya selama lo menjalani kehidupan kuliah di sini. Nah sekarang gue mau nanya nih, sebenarnya mimpi lo ke depannya tuh gimana sih? Mungkin dari segi bisnis atau mungkin juga dari segi personal. Kalau bisa sih dari dua-duanya ya, kira-kira apa sih yang bakal seorang Excel gitu ya wujudkan ke depannya atau diusahakan diwujudkan ke depannya? oke. Paling dekat mungkin di tahun 2025 ini gue lulus dulu kali ya kuliah. Itu satu. Gue lulus kuliah dulu, sidang semua segala macam beres, skripsi juga beres. Kemudian yang kedua dari bisnis, gue sih pengennya udah mulai stabil lah dari bisnis gue. Udah mulai sustain gitu kan, udah punya market sendiri. Gue juga udah bisa maintain all the customers, maintain perjuangan bisnis gue juga. Yang penting tahun ini tuh gue juga pengen growth lah dari segi bisnis gitu. Gitu sih Kak Cita. Oke, tadi lo mention pengen bisnis lo growth ya. Ini pertanyaan ringan aja sih, tapi gue kepo nih. Kalau misalnya lo bisa bisnis sama tokoh fiktif lah, kira-kira lo milihnya siapa sih dan kenapa? Tokoh fiktif ya? Ini banyak banget nih. Kayaknya kalau ngomongin tokoh fiktif. Dan gue secara referensi sebenarnya nggak terlalu luas ya kalau misalnya tokoh fiktif. Siapa ya? Jujur gue sih nggak kepikiran ya. Maksudnya siapa tokoh fiktifnya. Tapi mungkin kalau misalnya dari segi bisnisnya sendiri lah yang bisa ngaruh banget. Gue sih pengen banget ya. Maksudnya punya broomsnya kayak Harry Potter gitu kan. Jadi kemana-mana enak, gampang banget gitu kan. Nah kalau tokoh fiktif sih jujur belum kepikiran siapa. Gue juga nggak terlalu banyak nontonin film bisnis. Itu sih mbak, kayaknya Harry Potter lah. Kalau buat di segi aspek bisnisnya gitu. Jadi traveling juga lebih hemat, efisien, efektif juga. Tinggal naik sapu terbang aja ya. Betul. Terakhir nih Sal, sebelum kita tutup ya podcast pertama kita ini. Kalimat apa sih yang sering banget lo ulang-ulang gitu ya supaya lo tuh tetap semangat menjalani kehidupan lo yang mungkin penuh dengan segala macam aktivitasnya. Iya, kalimat apa ya? Gue selalu bilang sih ke diri gue jangan pernah menyerah karena gue punya keluarga yang harus gue bahagiakan, ya kan? Harus tetap yakin dengan usaha yang gue lakukan setiap hari, sekecil apapun langkah gue yakin usaha itu nggak bakal pernah jadi sia-sia. Tuh. Keren banget. Jadi narasumber kita kali ini sangat-sangat mulia ya teman-temannya. Jadi untuk menyemangati dirinya sendiri, intinya dia selalu inget nih sama keluarganya di rumah. Gitu. Dan yang jelas mungkin faktor, kayaknya kalau misalnya bisa di sum up gitu ya, Excel. Jadi sebenarnya faktor utama yang bikin lo semangat banget sebenarnya berbisnis itu adalah balik lagi ke keluarga sendiri ya. Jadi Iya betul. memang itu peran paling penting gitu ya Betul, di kehidupan lo saat ini. Oke, terakhir banget nih Sal. Coba deskripsikan diri lo sebagai double agent ya. Mahasiswa iya, pebisnis iya. Kira-kira lo tuh siapa sih? Siapa sih seorang Excel? Coba kasih contoh Kak Cita. Kayak gimana misalnya? Misalnya kalau gue adalah kebetulan gue juga lagi kuliah juga kerja juga ya. Jadi kalau gue mungkin walaupun deadline kerjaan banyak gitu ya, tapi tugas kuliah tetap utama. Oke. Gue bakal bilang Excel ini adalah seorang perintis usaha yang selalu mau belajar. Itu sih. Oke, keren banget nih ya Papi Mates. Tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol sama Excel ya. Jadi kalau disamerikan, Excel adalah seorang perintis yang tetap punya semangat belajar. Nah, itu dia Papi Mates, obrolan singkat kita sama Excel ya. Semoga dengan adanya kehadiran Excel di sini itu bisa terus menyemangati Papi Mates ya gitu ya. Misalnya mungkin saat ini lagi pengen juga nih ya kayak Excel gitu ya jadi pebisnis, tapi juga sebenarnya lagi menjalankan kuliah gitu ya maupun S1, S2, S3 gitu ya. Nah, semoga bisa terus terinspirasi dari ceritanya Excel. Dan Amin. jangan lupa untuk tetap
belajar terus ya Betul. Axel ya. Jadi Betul. walaupun mungkin bisnis udah besar gitu ya, Amin. tapi yang pasti satu hal sih. Jadi karena Axel tuh nggak pernah berhenti belajar, jadi mungkin itu salah satu kunci suksesnya ya, Sal ya. Iya. Kunci suksesnya buat seorang pebisnis yaitu nggak pernah berhenti belajar. Puppy Mates, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe dari akun YouTube kita. Dan jangan lupa nih untuk follow semua akun sosial media kita untuk mengetahui gitu ya konten-konten berikutnya apa sih yang bakal jadi topik hangat gitu ya selanjutnya. Thank you Axel, thank you Puppy Mates. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Kita tunggu kamu untuk jadi bagian keluarga besar PPM School of Management.